Teman-teman, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang ibu yang dipaksa. Kemiskinan dan keadaan siapa yang menempatkannya pada jalan seperti itu. Di mana ada pengawasan di setiap langkah. Ketika terjadi konflik antara kehormatan dan kebutuhan. Saat itulah ujian manusia sesungguhnya dimulai. Ini ceritanya. Tentang seorang ibu yang anak-anaknya meminta sepatu baru untuk Idul Fitri. Tetapi dia tidak punya apa-apa untuk diberikan. Betapa dia menjadi pengembara demi kebahagiaan anak-anak tak berdosa ini. Dan keadaan macam apa yang dia hadapi. Anda akan mempelajari semua ini dalam cerita hari ini. Inilah kisah wanita seperti itu. Yang pernah menjalani kehidupan bahagia. Dia punya rumah, tempat tinggal, dan anak-anak. Tidak ada kesenangan dalam makan dan minum. Repotnya kalau tidak pakai kemeja. Kalau saja anak-anak mau sesuatu. Jadi ayah akan membawa tarantula dan ibu juga akan senang. Tetapi waktu tidak pernah tetap sama. Tiba-tiba suatu hari, daunnya rontok. Dan kedamaian hidupnya hilang selamanya. Pada awalnya, ada sehelai daun yang tertinggal di sana. Dia tetap menjalankan pengeluaran rumah tangga dengan sedikit uang. Namun ketika uang itu habis, jadi kepahitan kenyataan membuatnya sulit untuk hidup. Kadang-kadang aku pergi ke rumah orang tuaku, kadang-kadang ke rumah saudaraku, dan terkadang Sansha akan meminta bantuan ayah mertuanya. Namun kekecewaan datang dari mana-mana. Dia akhirnya mulai bekerja di rumah-rumah orang. Mencuci piring seseorang, membersihkan pakaian seseorang, membersihkan lantai seseorang. Sehingga anak-anak setidaknya bisa memiliki sesuatu untuk dimakan. Tetapi anak-anak tidak puas hanya dengan roti. Saat Idul Fitri mendekat, anak-anak mulai memberontak. Ibu, belikan kami sepatu baru. Teman-teman kita telah membelinya. Kami juga tidak membeli sepatu baru terakhir kali. Apa yang diketahui anak-anak? Betapa sakitnya ibu mereka. Mereka hanya bersikap keras kepala. Mereka meminta kebahagiaan. Dan selama sebulan dia siap melakukan apa saja demi kebahagiaan anak-anaknya. Dia membuat keputusan dalam hatinya. Bahwa kali ini dia pasti akan membeli sepatu baru untuk anak-anaknya. Apapun harus dilakukan. Dia pergi ke kerabatnya sekali lagi. Namun, setiap pintu tertutup. Kata seseorang, kita sendiri sedang dalam masalah. Jadi seseorang membuat alasan. Ibu mertuanya pun mengatakan demikian. Hidupmu menjadi sulit. Jadi menikahlah lagi. Kamu akan menemukan pria yang baik. Siapa yang akan mendukung Anda dan anak-anak? Setelah mendengar ini, wanita itu gemetar. Mungkin dia bahkan akan menikah. Jika saja dia memikirkan kebahagiaannya sendiri, dia khawatir tentang anak-anaknya. Lelaki yang tidak akan menjadi ayah dari anak-anakku. Bagaimana dia akan memberikan mereka kasih sayang seorang ayah? Dia berpikir dan memutuskan bahwa dia akan menanggung sendiri segala rasa sakit di sana. Tetapi dia tidak akan meninggalkan anak-anaknya di bawah kekuasaan ayah tirinya. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Lalu dia teringat apa yang dikatakan salah satu tetangganya. Apa yang dia katakan beberapa hari lalu. Bahwa seorang pemilik toko memberikan sepatu secara mencicil. Secercah harapan akan muncul di hati seorang wanita. Ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Jika Tuhan menghendakinya. Jadi akan ada jalan bagi anak-anakku. Saya pergi ke tetangga saya dan menanyakan alamat toko ini. Tetangga yang memberitahuku. Namun di saat yang sama, berhati-hatilah. Pemilik toko punya beberapa syarat. Yang tidak semua orang bisa melakukannya. Wanita itu bertanya, kondisi macam apa ini? Saya hanya memberikan sepatu anak-anak. Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Tetangga itu menundukkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa berkata apa-apa. Anda pergi dan lihat sendiri apakah situasinya tampak tepat. Jadi ambillah atau kembali lagi. Ada perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan di hati wanita itu. Tiba di toko keesokan harinya. Penjaga toko tersenyum dan mulai mengeluarkan sepatu tersebut. Namun wanita itu mengangkat tangannya dan menghentikannya. Saudaraku, dengarkan aku dulu. Kudengar aku tidak punya uang saat ini.
bahwa Anda memberikan sepatu secara mencicil. Penjaga toko itu berkata sambil tersenyum tipis. Ya, kami akan melakukannya. Namun harganya lebih tinggi jika dicicil. Dan ada beberapa ketentuannya juga. Mereka tidak memberikan sepatu kepada siapapun tanpa syarat. Karena banyak orang yang lari membawa sepatunya. Dan penjaga toko berkata, mereka tidak mengembalikan uangnya. Jika wanita itu telah mengajukan permintaan, maka katakan kepadaku apa saja syaratnya. Kalau aku mau nulis perangko, aku juga akan melakukannya. Saya perlu membeli sepatu untuk anak-anak saya. Gaya penjaga toko telah berubah sedikit. Dia mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan mulai bertanya pada wanita itu. Kakak ipar, kamu tahu cara membaca dan menulis? Wanita itu menjawab. Ya, saya bisa membaca sedikit. Penjaga toko mengeluarkan sebuah buku dari bawah meja dan berkata, semua ketentuan kita tertulis di situ. Bacalah dengan tenang. Jika kondisinya terpenuhi, jadi kami akan memberikan sepatunya. Jika tidak, pergilah tanpa diskusi apapun. Wanita itu membuka buku itu dan perlahan mulai membaca. Tangannya mulai gemetar setelah membaca syarat pertama. Itu tertulis, wanita mana saja yang datang untuk membeli sepatu secara mencicil, biarkan dia datang ke kita dulu. Anda harus melepas burka dan semua pakaian Anda. Dia akan berdiri tegak di hadapan kita. Dan kami akan membuat video yang jelas tentang hal itu. Di mana semuanya akan terlihat jelas, termasuk wajah jahatnya. Video ini akan tetap bersama kita selamanya. Sampai Anda membayar jumlah penuh. Jika Anda tidak membayar cicilan tepat waktu atau menolak membayar di tengah jalan. Jadi kami akan mengunggah video ini ke situs web kotor. Dan uang apapun akan datang dari sana. Mereka akan menambahkannya ke utang Anda dan melunasi akun mereka. Ini adalah bagian pertama dari toko kami. Yang artinya, bahwa wanita manapun akan datang untuk membeli sepatu dengan mencicil. Dia harus terlebih dulu menjanjikan kehormatannya. Hati wanita itu hancur setelah membaca kondisi ini. Tangan saya mulai gemetar. Dan buku itu nyaris terlepas dari tangannya. Itu ditulis dalam kondisi kedua. Jika Anda tidak menerima syarat pertama, jadi kami punya cara lain. Anda harus membuat koneksi fisik dengan kami. Kapanpun kami memanggil, kuda harus datang untuk menyelamatkan. Pertemuan ini bukan acara satu kali saja. Namun seri ini akan terus berlanjut hingga saat itu. Sampai semua cicilan Anda selesai. Dan ya, jika di tengah-tengah Anda berhenti datang, jadi kami bisa menggunakan video pertama Anda. Atau mereka bahkan dapat mengajukan kasus palsu terhadap Anda di polisi. Lebih baik menunggu sampai utangnya lunas. Wajah wanita itu menjadi pucat setelah membaca syarat ini. Anda harus hadir setiap kali dipanggil. Saya merasa seperti tercekik. Itu ditulis dalam kondisi ketiga. Jika Anda tidak menyetujui kedua ketentuan ini, jadi kita harus memberi perangko. Yang akan ditulis dengan jelas. Rumah tempat kamu tinggal. Jika nama Anda ada di sana, kami berhak. Bagaimana jika Anda tidak dapat membayar cicilan tepat waktu? Jadi kami bisa mendaftarkan rumah atas nama kami di sana, menjualnya, dan mendapatkan uang kami kembali. Perangko ini sah. Dan bahkan jika Anda menolaknya nanti, jadi kami bisa menjual rumah dengan menunjukkan tanda tangan Anda. Kondisi ini bukan hanya dialami satu wanita. Sebaliknya, toko itu punya niat yang kuat, dan semua wanita yang datang untuk membeli sepatu secara mencicil, dia harus melalui kondisi yang sama. Wanita itu membaca semua ketentuan dengan mata lelah. Buku itu bergetar di tangannya. Namun satu hal jelas di hatiku. Dia tidak akan pernah menyetujui syarat pertama dan kedua. Karena dia wanita terhormat. Ia berkata dalam hati, ayolah, kalau ini tentang rumah. Mungkin Anda akan berpikir, tapi saya tidak punya rumah sendiri. Saya tinggal di rumah sewaan. Dan tidak ada perangko yang dibuat untuk rumah sewaan. Sambil memikirkan hal ini, dia menutup buku itu dan diam-diam meletakkannya di meja penjaga toko. Dan tanpa berkata apa-apa,
Dia berbalik dan pergi. Hatiku terasa berat dan mataku dipenuhi air mata. Kakinya gemetar saat dia meninggalkan toko sambil membawa harapan. Dia kembali dari sana dengan rasa takut dan malu. Wanita itu baru saja keluar. Jadi ada toko lain tepat di depan. Ada penjaga toko lain yang berdiri di sana mengawasi semuanya. Dia bisa membaca rasa sakit dan kekecewaan di wajah wanita itu dari kejauhan. Pria itu tahu segalanya tentang penjaga toko yang berperilaku buruk itu. Dia tahu itu. Betapa dia memikat wanita-wanita yang putus asa ke dalam perangkapnya. Penjaga toko ini adalah seorang hamba Tuhan. Dia berpikir dalam hatinya, wanita ini tidak siap melakukan kesalahan apapun. Hanya bertarung dengan paksaan. Kalau aku tak menolong, wanita ini bisa hancur. Dia dengan lembut memanggil wanita itu. Saudari, kakak kalau mau beli sepatu, jadi Anda bisa mendapatkannya dari toko saya. Wanita itu menjawab dengan cepat. Saudaraku, saya tidak punya uang. Saya mengambilnya secara mencicil. Penjaga toko itu tersenyum dan berkata, berikan saya uangnya nanti. Tidak perlu terburu-buru. Yang penting kebahagiaan anak-anak yang menang. Mendengar ini, hati wanita itu bergetar. Penjaga toko pertama langsung terlintas di pikirannya. Dan dia segera teringat semua kondisi itu dan berkata, ya Tuhan, saudaraku, saya tidak dapat menerima syarat tersebut. Saya sangat terdorong. Tapi Anda tidak bisa menjual kehormatan Anda. Demi Tuhan, si penjaga toko menjawab dengan lembut. Saudari, aku tidak punya syarat. Tidak ada video, tidak ada kontak fisik, tidak ada stempel. Berikan saja padaku saat Tuhan memberimu uang. Tidak tergesa-gesa atau dengan paksa. Wanita itu tetap takut. Karena rasa takut telah bersemayam dalam hatinya. Mungkin ini juga bukan trik baru. Katanya dengan suara gemetar. Tidak, saudaraku. Saya tidak butuh apa-apa. Terima kasih. Penjaga toko telah melihat kondisinya. Di sana dia berkata, saudari, saya sedang berpuasa. Aku tidak bisa berbohong. Aku tidak akan menipumu. Tidak ada niat buruk. Saya hanya ingin membantu karena Allah. Tetapi wanita itu tidak berhenti atau mengatakan apapun. Bus segera berangkat pulang. Di sana, di tengah kegelapan malam, ada seorang pemilik toko yang baik. Suara itu datang ke arah rumah wanita itu dengan langkah kaki. Kembali ke masa ketika dia melihat ketidakberdayaan dan ketidakberdayaan di mata wanita itu. Kemudian suatu keputusan telah dibuat di dalam hatinya. Bahwa dia akan membantunya. Tapi jangan biarkan harga diri wanita seperti itu terluka. Pada siang hari ketika wanita itu menjadi penjaga toko, dia pergi setelah mendengar kondisi yang tidak bermoral itu. Jadi penjaga toko yang baik itu diam-diam mengikutinya. Saya tidak ingin berada di sana. Bahwa seseorang akan melihat atau mengerti apa yang sedang dilakukannya. Tujuannya satu-satunya adalah untuk mengetahui di mana wanita yang dipaksa ini tinggal, sehingga dia bisa menolong wanita itu. Segera setelah dia memasuki rumahnya, si penjaga toko memperhatikan rumahnya dengan saksama. Dan tanpa memberitahu siapapun, dia kembali ke tokonya. Sepanjang malam dia memikirkan wanita ini dan anak-anaknya yang dikenalnya. Itu jika dia mau memberikan sesuatu yang jujur pada wanita itu. Jadi dia mungkin akan menolak, atau akan merasa malu. Dia diam-diam menyiapkan tas besar. Dia ingin menaruh sepatu anak-anak, pakaian dan sejumlah makanan serta minuman di dalamnya. Bahwa wanita ini tidak hanya mampu membeli sepatu dan pakaian untuk anak-anaknya. Bahkan, jangan sampai kelaparan selama beberapa hari. Sore hari ketika jalanan sepi, di sanalah penjaga toko diam-diam mendekati pintu rumah wanita ini. Dia melihat sekeliling. Bahwa tidak ada seorang pun yang melihat. Ketika dia yakin tidak ada seorang pun di dekatnya. Jadi dia perlahan-lahan menaruh tas itu di dekat pintu. Dan kemudian dia juga menaruh surat kecil di bawah pintu. Surat itu hanya berisi beberapa kata. Allah telah mendengarmu. Inilah ketentuannya. Terimalah dengan hormat. Lalu dia pergi diam-diam tanpa meninggalkan jejak. Ada kedamaian dan sukacita dalam hatinya. Bahwa dia membantu seseorang.
namun dengan cara yang tidak merugikan harga diri siapapun. Ketika mata wanita itu terbuka di pagi hari, dan dia datang ke halaman. Jadi saya terkejut melihat tas itu diletakkan di dekat pintu. Dia segera membukanya. Dan ketika saya melihat sepatu, pakaian dan jatah di dalamnya, lalu air mata mulai mengalir tak terkendali dari matanya. Dia mengerti bahwa ini adalah bantuan dari orang seperti itu. Siapa yang tidak ingin memanfaatkan keterpaksaannya? Bahkan, dia menolong karena Allah. Dia jatuh tersungkur dan mulai menangis. Ya Tuhan, Engkau benar-benar melihat segalanya. Jadi, dia benar-benar mengetahui keadaan hati. Anda mendengar saya di malam hari ketika wanita itu sedang berbaring, kelelahan. Jadi ada air mata di mataku. Ada beban aneh di hatiku. Ia berdoa, "Ya Tuhanku mengetahui segala sesuatu. Bahkan kondisi dan keterbatasan saya dapat membuka jalan jika Anda menghendaki. Jadi Anda bisa membantu jika Anda mau." Moral dari cerita ini adalah ini. Meskipun ada keterpaksaan dan kemiskinan, kawan, Anda tidak boleh mengorbankan kehormatan dan nilai moral Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala tersembunyi dalam setiap kesulitan. Seseorang harus menemukan caranya. Asalkan seseorang menghadapi cobaannya dengan sabar dan jujur. Pelajaran yang dipetik dari seorang wanita raksasa dari Atmasman yang menolak tawaran murah hati dari pemilik toko. Bahkan jika keinginan anak-anaknya tidak dapat terpenuhi. Ini menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa parahnya tekanan moral tersebut. Kehormatan dan pahala jangan sampai dikompromikan dengan keimanan. Maka percayalah kepada Allah ketika seseorang melakukan yang terbaik. Dan tetap saja tidak ditemukan cara. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan baru untuk menolong hambanya. Seringkali dengan cara yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia. 3. Pembantu anonim. Seorang pemilik toko yang baik hati memberikan bantuan secara anonim, yang memberikan pelajaran untuk reformasi sosial. Ketika berbuat baik, seseorang hendaknya juga merawat orang sakit, selain merawat orang lain. Buah dari kesabaran adalah kesabaran dan ketekunan seorang wanita. Akhirnya menyelamatkannya dari aib dan keinginan anak-anaknya menjadi kenyataan. Apapun akan kau serahkan demi Allah. Dia akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Di sini kisah tersebut mengingatkan kita. Itu dibesarkan dalam pencarian halal. Sakit dapat dengan mudah dihilangkan dengan menjauhi hal-hal terlarang. Teman-teman, mari kita berharap. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa like dan berlangganan.